Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Kamila Fatin, NPM 20030210036 dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah. Nah, langsung saja. Daulah Abbasiyah adalah sebuah negara yang melanjutkan kekuasaan Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena para pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Pendiri dinasti ini adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas. Dia dilahirkan di Humaimah pada tahun 104 Hijriah. Dia dilantik menjadi khalifah pada tanggal 3 Rabiul Awal 132 Hijriah. Sejarah peralihan kekuasaan dari Daulah Umayyah kepada Daulah Abbasiyah bermula ketika Bani Hashim menuntut kepemimpinan Islam berada di tangan mereka, karena mereka adalah keluarga Nabi yang terdekat. Tuntunan itu sebenarnya tidak ada ketika wafatnya Rasulullah, tetapi tuntutan itu baru mengeras ketika Bani Umayyah naik takhta dengan mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Bani Hashim yang menuntut kepemimpinan Islam itu digolongkan menjadi dua golongan besar. Yang pertama, golongan keturunan Ali bin Abi Thalib, dan yang kedua adalah golongan Abbasiyah, keturunan Al-Abbas, paman Nabi tersebut. Perbedaan dari kedua golongan tersebut yaitu golongan Al-Abbasiyah lebih mementingkan kemampuan politik daripada golongan Ali. Pada abad ke-7 terjadi pemberontakan di seluruh negeri. Pemberontakan yang paling dahsyat dan merupakan puncak dari segala pemberontakan, yakni perang antara pasukan Abdul Abbas melawan pasukan Marwan bin Muhammad dari dinasti Bani Umayyah, yang akhirnya dimenangkan oleh pasukan Abdul Abbas. Dengan jatuhnya negeri Syria, berakhirlah riwayat dinasti Bani Umayyah, dan bersama dengan itu bangkitlah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, tokoh-tokoh Abbasiyah itu yang pertama Harun Ar-Rasyid. Nah, dia ini adalah khalifah kelima dari kekhalifahan Abbasiyah dan memerintah pada tahun 786 hingga 803 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi, khalifah yang ketiga dan kakaknya Musa Al-Hadi adalah khalifah yang keempat. Ibunya Jurasiyah berasal dari Yaman. Meski berasal dari dinasti Abbasiyah, Harun Ar-Rasyid dikenal dekat dengan keluarga Barma dari Persia. Pada masa mudanya, Harun banyak belajar dari Yahya bin Khalid al-Barma. Era pemerintahan Harun yang dilanjutkan oleh Ma'mun Ar-Rasyid dikenal sebagai masa keemasan Islam, di mana saat itu Baghdad menjadi salah satu pusat ilmu pengetahuan dunia. Pada masa pemerintahan mewujudkan keamanan, kedamaian, serta kesejahteraan rakyat, membangun kota Baghdad yang terletak di antara sungai Eurat dan Tigris dengan bangunan-bangunan megah, membangun tempat-tempat beribadatan, membangun sarana pendidikan, kesenian, kesehatan, dan perdagangan, mendirikan Baitul Hikmah sebagai lembaga penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi, perpustakaan, dan penelitian, membangun Majelis Al-Muzakarah, yaitu lembaga pengkajian masalah-masalah keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana. Nah, yang kedua yaitu Abu Ja'far bin Muhammad Al-Mansur, merupakan khalifah kedua Bani Abbasiyah. Ia dilahirkan di Al-Umaymah, kampung halaman keluarga Abbasiyah, setelah bermigrasi dari Hijaz pada 687 sampai 688 Masehi. Ayahnya bernama Muhammad, cicit dari Abbas. Ibunya bernama Salamah al-Barbariyah, wanita dari suku Barbar. Ia dibaiat sebagai khalifah karena penobatannya sebagai putra mahkota oleh kakaknya As-Saffah.
Pada 762 Masehi, ia mendirikan ibu kota baru dengan istana Madinat As-Salam yang kemudian menjadi Baghdad. Selama kepemimpinannya banyak bermunculan aneka karya sastra di dunia Islam. Ia juga mendukung toleransi dengan orang-orang Persia dan kelompok lain. Berdirinya dinasti Abbasiyah dibantu oleh beberapa tokoh seperti Muhammad bin Ali, Abdullah bin Muhammad, Ibrahim al-Iman, Abu Muslim al-Khurasani, dan Muhammad al-Abbas. Yang ketiga, Umar bin Abdul Aziz, disebut juga Umar II, adalah karena khalifah yang berkuasa tahun 717 sampai 720, berasal dari Bani Umayyah cabang Marwani. Ia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Lahir pada tahun 682 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Kemudian meninggal pada tahun 720 Masehi di Gereja Santo Suriah. Istrinya bernama Fatimah. Orang tuanya bernama Abdul Aziz bin Marwan. Anaknya bernama Musailamah bin Abdul Malik, Abdul Malik bin Umar, dan Abdullah bin Umar bin Abdul Malik. Dikenal sangat adil dan demokratis karena ia memberikan toleransi kepada kelompok di luar lingkaran Bani Umayyah, termasuk keturunan Bani Hasyim dan Bani Abbas di bawah kepemimpinan Muhammad bin Ali al-Abbasi. Mereka bergerak dalam dua fase, yaitu fase sangat rahasia dan fase terang-terangan dan pertempuran. Nah, selanjutnya sejarah pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama yaitu pertanian. Untuk mendorong majunya kaum tani ditempuh meringankan pajak hasil bumi dan ada beberapa yang dihapuskan. Memperlakukan penduduk non-muslim dan penduduk Arab non-muslim dengan adil, baik, dan menjamin hak milik sehingga mereka mau bertani kembali di ladang mereka. Memperluas daerah pertanian, membangun bendungan irigasi untuk mengaliri daerah pertanian. Nah, yang kedua, industri. Adapun beberapa hal dalam perindustrian antara lain mengizinkan untuk membangun berbagai industri, sehingga terkenallah beberapa kota dan industri, membangun daerah Basrah, industri sabun dan gelas, membangun daerah Kufah sebagai industri sutra, membangun daerah Persia dan Khurasan, industri barang tambang, membangun daerah Kazakhstan sebagai industri sastra bersulam. Yang ketiga yaitu perdagangan, seperti sebuah membangun sumur dan membangun tempat istirahat di pinggir jalan untuk para pedagang, membangun armada dagang untuk melindungi dari serangan bajak laut, membangun pasar di berbagai kota, mengadakan pameran perdagangan, membangun jalan sebagai sarana transportasi, dan mengadakan perdagangan dengan negara lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.